Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Sayang. Setelah mereka sampai apartemen Johnny, Alia tidak turun dari mobil. Ia tetap di dalam mobil saja. Setelah kepergian Johnny, Alia memesan sarapan untuk Johnny. 15 menit kemudian, makanan yang dipesan oleh Alia sudah sampai, namun Johnny tak kunjung datang. Hingga Alia masuk ke dalam. Saat Alia berada di depan pintu, ia mengetuk pintu apartemen Johnny, namun tak ada jawaban. Kemana dia? Sebaiknya aku masuk saja. Saat Alia masuk, pintu tidak dikunci oleh Johnny. Alia masuk ke dalam, dan ia tidak melihat adanya Johnny. Johnny, John, di mana kau? Alia berteriak. Ia masuk ke dalam kamar Johnny. Terlihat Johnny sedang tidur pulas. Ya ampun, dia tidur. Setelah sekian lama aku menunggunya di bawah, dia di sini tertidur pulas. Batin Alia. Perlahan Alia mendekati Johnny. Ia duduk di samping tubuh Johnny. Alia perlahan menggoyangkan tubuh Johnny. John. Perlahan Johnny membuka matanya. Saat ia merasakan ada orang yang menggoyang tubuhnya, Johnny melihat Alia di hadapannya. Ia langsung bangun dan duduk. Maaf, aku tadi tertidur. Pasti kau lama menungguku, ucap Johnny lemas. John, pasti kau sangat lelah, bukan? Tidak, ayo kita pergi, ucap Johnny yang menatap wajah Alia. Tunggu dulu. Kau makan dulu. Aku sudah membelikan sarapan untukmu. Alia bergegas mengambil kotak nasi yang ia taruh di meja tadi. Ia mengambil air minum untuk Johnny. Terima kasih, Alia. Kau sudah membelikan sarapan untukku, ucap Johnny. Iya, sama-sama. Aku sedang berbaik hati denganmu. Maaf, selama ini aku tidak sopan telah memanggilmu dengan sebutan nama saja. Kau sehat? Johnny menghentikan memakan nasi. Ia menatap wajah Alia. Aku sehat, Kak Johnny. Ya ampun, sebaiknya kita pergi ke rumah sakit saja. Johnny memegangi dahi Alia, dan Alia langsung menepis tangan Johnny. Aku sehat, Kak. Bukankah umurku lebih muda dari kakak? Ucap Alia. Baiklah, terserah padamu saja, ucap Johnny yang melanjutkan memakan makanannya. Setelah Johnny selesai makan, mereka langsung pergi menuju gedung pernikahan Kenan dan Alice. Setelah mereka sampai, mereka langsung mengerjakan tugas mereka masing-masing. Alia dan Johnny sudah menyiapkan pekerjaan mereka sebanyak 30%, dan mereka butuh 70% lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Alia beristirahat sejenak. Ia akan pulang sebentar lagi. Ia menunggu Johnny yang masih mengerjakan pekerjaannya. Kak Johnny, ayo kita pulang. Besok akan kita kerjakan lagi, ucap Alia yang memperhatikan Johnny sejak setengah jam lalu. Baiklah, besok aku ada meeting penting bersama ayahmu, ucap Johnny. Mereka mulai masuk ke dalam mobil. Alia menatap wajah Johnny saat Johnny tengah mengemudikan mobilnya. Kenapa menatap wajahku seperti itu? Tidak ada, hanya saja wajahmu sangat kusam, Kak. Johnny langsung melihat wajahnya di kaca mobil. Ia melihat wajahnya baik-baik saja. Aku yakin pasti dia sangat menyukai aku. Tapi maaf Alia, aku tidak menyukaimu, sebab kau tidak seperti Alice, batin Johnny. Kak,
Bisakah kita makan malam berdua? Tentu saja, kau pasti lapar bukan? Ucap Joni yang tersenyum melihat wajah Alia. Aku tidak lapar, hanya saja aku ingin makan. Ucap Alia yang membuang pandangannya ke arah jendela mobil. Joni memarkirkan mobilnya di kafe. Ia sangat menyukai kafe tersebut sejak lama. Setelah mereka masuk, terlihat seorang gadis cantik menghampiri mereka. Hai kak, sudah lama tidak datang. Iya, kakak sangat sibuk belakangan ini, ucap Joni sambil tertawa. Mengapa mereka sangat akrab? Batin Alia. Kakak pesan seperti biasa dan 2 porsi. Kakak duduk dulu. Ucap Joni yang menarik tangan Alia menuju bangku yang kosong. Mereka duduk berhadapan. Alia hanya diam saja sejak masuk ke dalam kafe. Kenapa dari tadi dia diam saja? Batin Joni. Zahra membawakan pesanan Joni. Ia lagi-lagi tersenyum dan tertawa kecil bersama Joni, membuat Alia kesal. Kenapa mereka sangat dekat dan sangat mesra? Apa dia kekasih Joni? Batin Alia. Setelah mereka selesai makan, Alia dan Joni bergegas pulang menuju rumah Aziz. Setelah sampai, Alia langsung turun. Ia tidak mengatakan apapun. Joni sangat heran melihat perubahan sikap Alia terhadapnya. Joni langsung bergegas pergi menuju apartemennya. Ia sangat lelah, sebab selama 2 hari ini ia terus bekerja. Setelah sampai apartemen, Joni langsung mandi. Setelah selesai mandi, ia mengenakan pakaian santai dan langsung tertidur pulas. Saat ia tertidur, ia terkejut akan ponselnya yang berdering. Ia langsung menerima panggilannya. Halo, ini siapa? Ucap Joni dengan sangat lemas. Ini aku kak, apa kakak sudah tidur? Sudah Alia. Ada apa sayang? Apa kau merindukan aku? Cih, tidak sudi aku. Aku hanya ingin mengatakan kalau besok pagi aku akan bekerja dan kakak bisa datang saat sudah pulang bekerja saja. Baiklah sayang, kau tidak keberatan bukan? Kak, waktu kita hanya 2 minggu saja. Baiklah sayang, bisakah kakak tidur kembali? Baiklah, tidur lagi, aku tutup teleponnya. Alia langsung memutuskan sambungan teleponnya, dan ia meletakkan ponselnya di atas meja. Sayang, kedengaran sangat manis. Kuma melirik Alia. Pagi hari tiba. Cuaca pagi ini sedang tidak cerah, sebab hujan turun. Alia masih berada di dalam selimut. Ia terkejut saat ponselnya berdering. Siapa yang menelpon? Alia mengambil ponselnya dan menerima panggilan telepon. Sayang, bisakah keluar? Bukakan pintu. Kakak ada di depan. Benar, di mana semua orang? Sudah lama aku berada di depan. Baiklah, tunggu sebentar. Alia bergegas menuju luar. Ia berjalan perlahan menuju luar. Saat ia membuka pintu, terlihat Joni tersenyum manis. Boleh masuk? Tentu saja. Joni dan Alia masuk. Mereka duduk di sofa. Di mana ayahmu? Aku sudah menunggu lama, dan aku juga berusaha menelpon Tuan Aziz. Namun tak kunjung bisa. Tidak tahu ayah ada di mana, sebab aku dari malam belum keluar kamar. Cepat panggilkan Tuan Aziz. Alia bergegas pergi menuju kamar ayahnya. Saat ia di depan kamar Aziz, ia mendengar suara mereka. Perlahan, Alia mengetuk pintu dengan hati yang cemas. Ayah, ada Kak Joni. Dia menunggu ayah. Katakan padanya, meeting diundur menjadi besok. Ucap Aziz dari dalam. Baiklah ayah. Alia bergegas pergi menuju ruang tamu. Dia duduk di hadapan Joni.
Di mana Tuan Aziz? Meeting ditunda menjadi besok. Dan sekarang pulanglah. Pulang? Kau tidak kasihan melihatku seperti ini? Alia melihat baju Johnny basah kehujanan. Baiklah, aku akan meminjamkanmu bajuku. Tunggu di sini. Alia bergegas pergi menuju kamarnya. Saat ia masuk ke dalam, ia melihat Johnny mengikutinya dan ikut masuk ke dalam. Kenapa ikut masuk? Johnny duduk di bangku yang berada di depan meja hias. Ingin berganti baju? Ya ampun, kamarku berantakan, ucap Alia yang terburu-buru membereskan tempat tidurnya. Tidak usah dirapikan. Cepat ambil bajumu. Alia mengambil kaosnya dan ia langsung memberikan kepada Johnny. Apa kakak tidak pergi ke kantor? Johnny membuka bajunya dan langsung mengenakan kaos milik Alia. Siang nanti. Sekarang aku ingin tidur. Johnny langsung menidurkan tubuhnya di atas kasur milik Alia. Tidak bisa, kalau ada yang melihat, habislah kita, ucap Alia yang mulai cemas. Sudahlah, tenang saja. Bagaimana jika kita melihat gedung saja? Ucap Johnny yang menatap wajah Alia. Baiklah, bisakah kakak keluar dulu? Aku belum mandi. Ucap Alia yang mundur agar Johnny tidak dapat mencium aroma tubuhnya. Johnny langsung keluar kamar Alia. Ia langsung masuk ke dalam mobilnya dan menunggu Alia. Setelah setengah jam menunggu Alia, terlihat Alia keluar dari rumah. Ia mengenakan payung agar ia tidak basah. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Johnny. Mengapa kau mengenakan jaket? Ucap Johnny. Ia melihat Alia memakai dress dan memakai jaket tebal. Tadi aku mandi dan sangat dingin, ucap Alia dengan sangat santai. Ternyata kau malas mandi ya? Alia sangat malu akan pertanyaan dari Johnny. Ia langsung memejamkan matanya. Dan Johnny langsung mengendarai mobil menuju gedung pernikahan. Bersambung.